Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar bareng membahas soal ujian akhir semester genap tahun akademik 2020-2021 mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, untuk soal pertama ini merupakan soal teori. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut dan lebih dalam lagi untuk materi apa aja yang ada di silabus akuntansi manajemen. Lanjut ke soal nomor 2. Itu diketahui perusahaan Jaya Lam menghasilkan produk Aries kapasitas produksi 70.000 unit dengan biaya yang terjadi ada biaya variabel, itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, juga biaya administrasi dan umum. Sedangkan untuk biaya tetapnya itu sama, terdiri dari BOH pabrik, biaya pemasaran, juga biaya administrasi dan umum. Juga terdapat laba yang dikehendaki perusahaan yaitu sebesar 20%, sedangkan aktifanya 62.200.000. Teman-teman harus mencari harga jual produk Aries dengan menggunakan metode cost plus konsep biaya total, biaya produk, juga biaya variabel. Langkah awal teman-teman bisa menuliskan diketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu biaya variabel, komponennya ada biaya bahan baku, BTK biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, kemudian biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. BBB ada 360, BTK 1.800, BOP 120, biaya pemasaran 120, biaya administrasi dan umum yaitu 60. Nah, masing-masing komponen ini dikalikan kapasitas produksi yaitu 70.000 unit. Setelah teman-teman mengoperasionalkan, kita bisa lanjut ke biaya tetap. Biaya tetap ini komponennya ada BOH pabrik 7 juta, biaya pemasaran 1.900.000, administrasi dan umum 700.000 rupiah. Lanjut ditanyakan harga jual produk dengan kita bisa langsung ke pembahasannya. Yang pertama dengan konsep biaya total. Konsep biaya total ini langkah awalnya harus mencari tahu jumlah biaya produksi. Yang komponennya itu terdiri dari BBB, BTK, BOP variabel, BOP tetap. Kemudian teman-teman bisa jumlahkan dan totalnya akan menghasilkan 166.600.000 rupiah. Langkah kedua, untuk biaya total, komponennya itu terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Produksi 166.600.000, kemudian untuk biaya pemasaran dan administrasi dan umum itu sendiri diperoleh dari biaya pemasaran yang ada di biaya variabel 8.400.000 ditambah 1.900.000. Menghasilkan 10.300.000 rupiah. Lanjut ke administrasi dan umum 4.200.000 ditambah 700 sama dengan 4.900.000. Setelah itu masukkan kembali ke data lalu dijumlahkan keseluruhan menghasilkan 181.800.000 rupiah. Kemudian langkah ketiga untuk biaya per unit. Ini biaya total dibagi kapasitas produksi 181.800.000 dibagi 70.000 unit itu menghasilkan 2.597,19. Ini sama dibulatkan menjadi 2.597. Dengan catatan nanti teman-teman bisa menuliskan catatan atau notes hasil yang diperoleh berasal dari pembulatan dua angka di belakang koma. Oke, lanjut untuk tahap keempat, menentukan jumlah markup atau laba yang dikehendaki itu dari persentase laba yaitu 20% dikali aktiva 62.200 itu menghasilkan 12.440. 12.440 ini nantinya akan dibagi biaya total 181.800 kemudian dikali 100% yang akan menghasilkan persentase markup per unit yaitu sebesar 6,84%. Lanjut untuk tahap
keenam yaitu biaya markup per unit, itu persentase markup 6,84% dikali biaya per unit 2.597 menghasilkan 177,63 dibulatkan bisa menjadi 178 yang nantinya akan dijadikan untuk menentukan harga jual per unit, yaitu langkah terakhir dengan cara menjumlahkan biaya per unit yaitu 2.597 yang nantinya akan menghasilkan 2.774. Oke, lanjut untuk konsep biaya produk. Konsep biaya produk ini, langkah pertama jumlah biaya produksi itu sama 166.600, komponennya juga sama. Nah, kemudian untuk biaya produksi per unit itu 2.380, rumusnya juga sama. Yang membedakan yaitu ada di jumlah markup. Jumlah markup ini persentase laba kali aktiva yaitu sebesar 12.440 ditambah biaya pemasaran variabel ditambah biaya pemasaran tetap ditambah biaya administrasi umum variabel juga tetap, itu totalnya menghasilkan 27.640.000 rupiah. Kemudian nanti ini akan dibagi jumlah biaya produksi 166.600 dikali 100% menghasilkan persentase markup sebesar 16,59%. Yang nantinya akan dikalikan biaya per unit 2.380.000 dan menghasilkan biaya markup per unit 394,84. Yang kemudian untuk harga jual 2.380 ditambah 394,84 yang akan menghasilkan 2.774. Lanjut untuk konsep biaya variabel. Konsep biaya variabel ini terdiri dari biaya variabel per unit. Ini nanti teman-teman jangan dulu dikali kapasitas produksi. Komponennya itu BADBB, BTK, BOP, biaya pemasaran, juga biaya administrasi dan umum. Total jika ditotalkan menjadi 2.460.000 rupiah, nantinya akan menjadi total biaya variabel, yaitu nantinya dikalikan 7.000, yaitu 172.200.000 rupiah. Lanjut, untuk mencari jumlah markup atau laba yang dikehendaki, itu sama persentase laba dikali aktiva 20% dikali 62.200 itu 12.440 ditambah total biaya tetap. Total biaya tetap ini 9.600. Nah, ini menghasilkan 9.600. Oke, setelah itu hasilnya yaitu 12.440.000 rupiah. Lanjut untuk mencari persentase markup, yaitu markup dibagi biaya total. Oke, maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Di sini itu seharusnya 22.040.000 rupiah. Ini 12.440 itu hasil dari ini. Jadi belum ditambahkan 9.600. Nah, nantinya 22.040.000 rupiah ini dibagi biaya total yaitu 172.200 dikali 100% yaitu 12,79%. Nantinya dikali biaya per unit 2.460 sama dengan 314,63. Jadi untuk langkah terakhir harga jual per unit menghasilkan 2.774.000 rupiah. Jadi apapun metodenya, hasil dari harga jual itu sama. Jikapun misalnya di tiap
konsepnya itu berbeda, jika itu hanya berapa perak saja itu masih bisa ditolerin gitu. Tetapi kalau misalnya bedanya berapa ribu, berapa puluh, itu berarti ada kesalahan dari perhitungan teman-teman. Lanjut untuk soal nomor 3, diketahui mesin seharga 7 juta mempunyai umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. Untuk mencari tahu depresiasi ini menggunakan metode garis lurus dan diperoleh laba bersih sebelum pajak, yaitu 2 juta, 2 juta 500, 3 juta, 3 juta, kemudian yang terakhir 2 juta 500. Nah, pajak penghasilannya 30% dan tingkat bunganya itu 15%. Yang ditanyakan, hitung kelayakan rencana investasi pada mesin tersebut menggunakan metode NVP. Yang pertama kita harus mencari tahu depresiasinya terlebih dahulu. Depresiasi itu harga perolehan atau investasi dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Berarti 7 juta dikurangi 0 karena tidak ada dibagi 5 tahun sama dengan 1.400.000 rupiah. Oke, lanjut. Kemudian untuk mencari NVP itu tabelnya sebagai berikut. Ada tahunnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian earning before tax-nya itu dimasukkan data-data yang di atas, kemudian ini 30% ini merupakan pajak. Untuk mencarinya yaitu dari EBIT atau earning before tax dikali 30%. Untuk tahun pertama 2 juta dikali 30% itu menghasilkan 600, 2 juta 500 dikali 30% yaitu 750.000 rupiah. Dan untuk tahun berikutnya teman-teman bisa mengoperasionalkan. Kemudian lanjut ke earning after tax. Earning after tax ini yaitu hasil dari EBIT dikurangi hasil setelah pajak gitu. 2 juta atau pajak dikurangi pajak. 2 juta dikurangi 600 sama dengan 1.900.000. Kemudian sama di tahun kedua 3, 4 dan 5. Kemudian untuk depresiasinya itu keseluruhannya sama yaitu 1.400.000. Lanjut untuk mencari proceed ini merupakan laba bersih. Laba bersih ini diperoleh dari earning after tax ditambah depresiasi yaitu 1.400.000 ditambah 1.400.000 sama dengan 2.800.000. Kemudian untuk mencari DF ini ada rumusnya yaitu 1 dibagi 1 tambah R pangkat N. R ini suku bunga dan N itu tahun. Jadi untuk tahun pertama 1 dibagi 1, 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 1 itu menghasilkan 0,8696 sekian. Yang diambil yaitu 4 angka di belakang koma. Juga sama untuk tahun berikutnya itu yang menjadi pembeda yaitu di N-nya. Untuk tahun kedua berarti N-nya 2. Tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima juga seperti itu. Lanjut untuk mencari tahu PV of cash flow. PV of cash flow ini dari proceed dikali DF yaitu 2.800.000 dikali 0,8696 itu menghasilkan 2.434.880. Operasionalnya sama untuk tahun kedua 3 dan 4. Lalu kemudian setelah itu dijumlahkan untuk mencari tahu total PV of cash flow. Setelah itu dikurangkan 7 juta yaitu PV on investment yang akan menghasilkan nilai NPV itu sendiri yaitu 3.685.325. Nah, oke. Jadi
Jadi dapat disimpulkan perhitungan di atas diperoleh NPV sebesar 3.685.000.000 yaitu bernilai positif, yang artinya mesin yang akan dibeli tersebut dapat menghasilkan nilai NPV sebesar 3.685.325 setelah melunasi biaya pembelian mesin juga biaya bunga. Dapat disimpulkan bahwa rencana investasi pembelian mesin oven baru layak untuk dilakukan. Oke, selesai. Segitu saja pembahasan dari UAS Akuntansi Manajemen. Saya pamit undur diri, maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.